Jangan pernah lupakan Tan Malaka. Dialah yang dijuluki Bapak Republik Indonesia. Juang dalam semi senyap dengan gerilya jauh dari popularitas karena bergerak serba rahasia. Menempuhi segala resiko dan bahaya jadi buronan Belanda dan memusuhi sesama anak bangsa. Inilah tragedi perjuangan Tan Malaka. Kepada Tan Malaka kita hormat menundukkan kepala. Semoga inspirasinya tak lekang dimakan oleh masa. Halo Sobat Sejarah, kalian pernah kepikiran gak sih siapa itu Bapak Republik Indonesia? Atau ada yang tahu siapa beliau? Sini-sini, kita belajar bersama. Kalau kamu jawab Insinyur Soekarno, jawabanmu salah. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Loh, kok bisa? Beliau itu siapa? Ia adalah Sultan Ibrahim, lahir di Sumatera Barat 1897 dengan nama asli Sultan Ibrahim. Ia dijuluki Bapak Republik oleh Soekarno, namun perjalanannya penuh misteri, pengasingan, dan ide-ide radikal yang menginspirasi gerakan kemerdekaan. Ia adalah Bapak Republik Indonesia yang terlupakan. Di balik kemerdekaan Indonesia, ada nama yang sering luput dari catatan sejarah, yaitu Tan Malaka, seorang revolusioner, pemikir brilian, dan pejuang tanpa kompromi. Tan Malaka bukan sekedar pejuang biasa, tetapi ia adalah visioner yang menggagas Indonesia merdeka jauh sebelum 1945. Beliau gugur di tangan bangsa sendiri. Pasca proklamasi 1945, Tan Malaka menentang diplomasi dengan Belanda. Ia menginginkan perlawanan total, tetapi sikapnya dianggap terlalu radikal. Pada 1948, ia dituduh makar oleh pemerintah Indonesia sendiri dan ditahan. Lalu, jika Bapak Republik Indonesia adalah Tan Malaka, mengapa Insinyur Soekarno yang menjadi Presiden pertama Republik Indonesia? Di balik proklamasi 17 Agustus 1945, tersimpan kisah calon presiden yang nyaris terlupakan, yaitu Tan Malaka. Tokoh revolusioner ini pernah mengajukan diri memimpin Indonesia dengan visi radikal tanpa kompromi dengan Belanda. Tapi, mengapa akhirnya Soekarno yang terpilih? Pada 1945, Tan Malaka mengusulkan dirinya sebagai presiden, dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Ekonomi, dan Luar Negeri. Namun, Syahrir yang dekat dengan Soekarno menyatakan skeptis. Rakyat Jawa hanya mengenal Bung Karno. Kalau popularitasmu 10% darinya, mungkin kami pertimbangkan. Alasannya simpel, yaitu popularitas. Soekarno adalah simbol persatuan. Selama puluhan tahun, pidato-pidatonya membakar semangat rakyat Jawa. Sementara Tan Malaka, meski brilian, lebih banyak bertarung di bawah tanah atau pengasingan. Seperti yang diingatkan Syahrir, Kita orang Sumatera tak dikenal di Jawa. tapi realitas politik berbicara lain. Syahrir dan kelompok muda lebih memilih Soekarno-Hatta sebagai wajah moderat yang bisa diterima dunia internasional. Kisah Tan Malaka mengajarkan satu hal, sejarah ditulis oleh pemenang. Soekarno-Hatta berhasil memimpin Indonesia melalui diplomasi, sementara Tan Malaka yang mati ditembak misterius di tahun 1949 menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Saat ini namanya nyaris hilang dari buku pelajaran. Tubuhnya hilang, tapi pemikirannya abadi. Terbentur, 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 hancur, terbentuk. Tan Malaka. Kepada Tan Malaka, mari kita hormat menundukkan kepala sejenak. Semoga banyak orang yang mengetahui atas perjuangan yang telah beliau lakukan dan banyak orang yang lebih terinspirasi atas apa yang ia lakukan di masa lampau untuk kemerdekaan Indonesia. Itulah sekilas penjelasan mengenai perjuangan Tan Malaka demi kemerdekaan Indonesia serta alasan beliau dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia dan alasan mengapa Insinyur Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama.